Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Iksan Alfir Lubis. Nama saya Lenzia Cantika Panjaitan. Nama saya Chelsea Jifara Ramadhani. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan laporan proyek akhir semester dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Simak video berikut ini, selamat menyaksikan. Nah, baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Jifara Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian yang saya kerjakan, yaitu pada perancangan sistem absensi online mahasiswa berbasis Android menggunakan QR Code. Nah, bagian yang saya kerjakan meliputi use case diagram, activity diagram login, lalu activity diagram membuka sesi absensi, serta use case deskripsi untuk kedua proses tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada use case diagram. Nah, use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Pada sistem ini terdapat 3 aktor utama, yaitu administrator, lalu ada dosen, lalu ada mahasiswa. Nah, administrator ini memiliki hak akses untuk mengelola data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Serta administrator ini juga bisa melihat laporan dan lain-lain. Nah, kalau dosen ini dia dapat membuka jadwal kuliah, buka sesi absensi, lihat daftar hadir, dan dia juga bisa login ke dalam halaman tersebut. Nah, sedangkan mahasiswa dia dapat melakukan scan QR code untuk absensi, melihat jadwal kuliah, melihat riwayat absensi, dan melihat persentase kehadiran. Nah, pada diagram ini juga terdapat relasi include antara use case membuka absensi dengan generate QR code. Relasi ini menunjukkan bahwa ketika dosen membuka sesi absensi, sistem secara otomatis menghasilkan QR code yang bisa di-scan untuk mahasiswa dalam melakukan absensi. Nah, selanjutnya adalah activity diagram login. Ini dia. Bentar. Nah, selanjutnya ini activity diagram login. Diagram ini menggambarkan alur proses login ke dalam sistem. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan memasukkan username dan password. Setelah itu, pengguna menekan tombol login dan sistem melakukan validasi data. Jika data yang dimasukkan benar, maka pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan aksesnya. Jika ya, dia akan menampilkan dashboard, dan jika tidak, dia akan menampilkan pesan gagal login. Lalu dia kembali lagi menyuruh kita untuk memasukkan username atau password. Nah, kemudian di sini ada activity diagram membuka sesi absensi. Nah, pada use case description membuka sesi absensi, aktor yang terlibat adalah dosen. Nah, tujuannya adalah membuka sesi absensi dan menghasilkan QR code. Alur utamanya dimulai dari dosen memilih mata kuliah,
dosen login memilih mata kuliah, lalu memilih kelasnya, kemudian klik buka sesi absensi, maka sistem akan membuat sesi absensi. Nah, setelah sistem menghasilkan QR code akan ditampilkan dan mahasiswa akan dapat melakukan scan absensi tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan yang scan QR. Activity diagram scan QR itu menggambarkan alur proses absensi mahasiswa menggunakan QR. Proses dimulai ketika mahasiswa login ke aplikasi, kemudian memilih menu scan QR. Setelah scan QR kode berhasil dipindai, sistem melakukan validasi terhadap kode yang diterima. Jika QR kode valid, sistem akan menyimpan data kehadiran mahasiswa ke database dan menampilkan notifikasi bahwa absensi berhasil dilakukan. Namun apabila QR tidak valid, sistem akan menampilkan pesan gagal dan proses absensi tidak dapat dilanjutkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya pembuatan laporan. Activity diagram pembuatan laporan menunjukkan proses pembuatan laporan absensi oleh dosen atau administrator. Proses diawali dengan login ke sistem, kemudian memilih menu laporan. Kemudian pengguna menentukan periode laporan yang ingin ditampilkan. Sistem kemudian menghasilkan laporan berdasarkan data absensi yang tersedia dan menampilkan kepada pengguna. Setelah laporan ditampilkan, pengguna dapat mengunduh laporan dalam form PDF untuk keperluan dokumentasi atau evaluasi kehadiran mahasiswa. Selanjutnya juga saya di sini akan menjelaskan yang itu sequence diagram login. Nah, sequence diagram login menggambarkan interaksi antar objek pada saat proses login berlangsung. Pengguna memasukkan username dan password pada form login. Data tersebut dikirimkan ke sistem untuk diverifikasi ke database. Database mengembalikan hasil validasi kepada sistem. Jika data yang memasukkan sesuai, sistem akan menampilkan status berhasil dan menampilkan dashboard sesuai hak akses pengguna. Diagram ini menunjukkan urutan komunikasi yang terjadi selama proses login. Nah, di sini ada sequence diagram absensi. Sequence diagram ini menggambarkan proses membuka sesi absen oleh dosen. Pertama, dosen melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil login, dosen memilih jadwal kuliah yang akan berlangsung. Sistem kemudian mengambil data jadwal kuliah dan menampilkannya kepada dosen. Setelah itu, dosen membuka sesi absen. Sistem akan menghasilkan QR code yang digunakan sebagai media absensi mahasiswa. Setelah QR code berhasil dibuat, sistem menampilkan QR kepada dosen sehingga mahasiswa dapat melakukan pemindahan untuk mencatat kehadiran. Nah, di sini ada sequence diagram scan QR code. Sequence diagram scan QR ini menggambarkan untuk urutan interaksi antar mahasiswa, aplikasi Android, sistem absensi, dan database. Mahasiswa melakukan pemindaian QR menggunakan aplikasi. Data QR kemudian dikirim ke sistem untuk divalidasi. Setelah QR dinyatakan valid, sistem menyimpan data kehadiran mahasiswa ke database. Database mengembalikan status berhasil dan sistem menampilkan notifikasi bahwa absensi telah berhasil dilakukan. Nah, di sini ada collaboration diagram scan QR. Collaboration diagram scan QR menunjukkan bahwa hubungan dan komunikasi antar objek yang terlibat dalam proses absensi. Objek yang terlibat yaitu mahasiswa, scanner QR, sistem absensi, dan database. Diagram ini menampilkan urutan pesan yang dikirimkan antar objek, mulai dari proses pemindahan QR, validasi data, penyimpanan kehadiran, hingga pemberian notifikasi kepada mahasiswa. Diagram ini membantu memahami bagaimana objek saling berkolaborasi dalam menjalankan fungsi absensi. Nah, di sini juga ada kelas diagram.
Pada kelas diagram sistem absensi online mahasiswa berbasis Android terdapat 10 kelas, yaitu user, mahasiswa, dosen, administrator, mata kuliah, ada jadwal kuliah, kelas, absensi, QR, dan laporan. Kelas user merupakan kelas induk yang diturunkan menjadi mahasiswa, dosen, dan administrator. Mahasiswa berfungsi untuk melakukan absensi melalui QR dan melihat riwayat kehadiran. Dosen bertugas membuka sesi absen dan membuat QR. Administrator bertugas mengelola data sistem. Selanjutnya terdapat jadwal kuliah yang berhubungan dengan mata kuliah dan kelas. Data kehadiran mahasiswa disimpan pada kelas absensi yang terhubung dengan QR. Kemudian data absensi tersebut digunakan untuk menghasilkan laporan kehadiran mahasiswa. Nah, yang terakhir itu ada starter chart diagram absensi. Starter chart diagram absensi ini menunjukkan perubahan status absensi mahasiswa. Proses dimulai dari kondisi belum absen. Mahasiswa kemudian melakukan scan QR code dan sistem melakukan validasi QR. Jika QR kode valid, status berubah menjadi hadir dan data absensi disimpan ke dalam sistem. Setelah itu, laporan kehadiran diperbarui dan proses berakhir. Namun, apabila QR tidak valid, maka mahasiswa akan masuk ke status gagal absen dan proses tidak dapat dilanjutkan. Sekian video dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 阴天之后，在不开灯的房间。